Hai kalian para Cancer dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian dari bulan Januari sampai Juni 2025. Jadi untuk tahun depan ya, my dear Cancer. Coba saya bacakan dulu kartu-kartunya ya. What will happen? Apa yang akan terjadi di bulan Januari sampai Juni untuk Cancer. Januari ada Three of Winter. Februari ada Five of Winter. Kenapa winter melulu? Aduh, energi udara ya. Oke, yang ini beda. Yang ini Prince of Summer. Oh, ini energi kalian, energi air. Yang keempat, Januari, Februari, Maret. Maret adalah Ace of Autumn. Ini energi tanah. Kemudian Januari, Februari, Maret, April. Itu April ya, sekarang Mei. Mei, Seven of Summer. Juni, Balance. Ini major arcana, so balance. Oke, balance atau keseimbangan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bulan Januari ya. Ada Three of Winter atau Three of Sword. Januari udah gitu ya, Cancer. Oke. Reach out to other for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Three of Swords adalah kartu yang buat saya paling tidak menyenangkan. Kalau itu keluar, sayanya sedih. Saya ikut sedih. Karena memang Three of Swords itu adalah kartu kesedihan. Di mana ada keadaan yang terzolimi, tersakiti, terhianati. Cancer. Januari vibe-nya seperti itu. Tapi saya selalu optimis lah ya. Saya selalu berharap yang terbaik. Apapun yang terjadi di bulan Januari yang bikin kalian sakit, sedih, terluka, terhianati, terzolimi, yang sedih-sedih lah pokoknya, berada di third party situation bahkan, ya kan, situasi di mana ada tiga pihak yang ada di situasi tersebut dan membuat nggak enak, apalagi kalau menjadi terjadinya sebuah hubungan gitu ya, apalagi misalnya hubungan percintaan. Third party situation itu akan membuat kalian itu akan nggak enak ya, mau jadi pihak pertamanya, keduanya, ketiganya, tetap nggak ada yang enak. Apalagi pihak yang tersingkirkan atau ya gitulah ya, yang tersakiti, itu nggak enak banget ya. Itu terjadinya di Januari. Jadi memang Januari situasinya masih nggak kondusif untuk kalian para Cancer dan kurang enak aja di situ ya. Ya saya tapi di situ kan tulisannya gini, you will grow stronger. Kalian akan jadi kuat dengan situasi yang kayak gitu. Jadi ambil silver line-nya. Bukan langsung, ya Mbak Lucy, waduh Januari bentar lagi nih, waduh nanti berarti saya begini. Jangan kayak gitu, justru siap-siap. Oke, kayak kasih tahu nih bentar lagi ada perang nih. Oke, ambil senjata, asah senjatanya, persiapkan, wah segala macam gitu. Saya maunya kayak gitu. Justru dari bacaan ini bukan bikin kalian jelek amat sih bacaannya nih, pembaca tarotnya parah nih, enggak gitu. Justru ketika dia kasih omongan kayak gitu, persiapkan segala sesuatunya gitu. Justru yang harus dipersiapkan tuh antisipasinya gitu. Situasinya kayak apa sih? Ini loh ada Ace of Pentacles. Ini loh masih ada jalan keluarnya. Jadi apapun yang terjadi yang gak enak itu di bulan Januari, tetap ada jalan keluarnya. Tetap kalian bisa bisa mengatasi itu gitu. Bahkan kalian dikasih
dikasih hal baik sebagai jalan keluar dari hal yang sebenarnya bukan buat kalian gitu. Jadi itu nyakitin kalian, itu harus pergi dari hidup kalian. Kalian dikasih jalan keluar, kasih pintu ini nih, lewat pintu ini nih kalian bisa gitu. Itu bahkan seperti itu. Jadi yang nggak jelek-jelek amat dong. Yang jelek adalah ketika ada masalah dan gak ada jalan keluarnya gitu. Susah untuk menemukan konklusinya, menemukan jalan keluarnya, menemukan penutup sih, maksudnya menemukan jawaban dari yang kalian cari dari permasalahan itu gitu. Ini kan ada, jadi ya nggak apa-apa dong. Oke, ada King of Swords, ini berhubungan dengan, nggak tahu saya ngelihatnya seperti itu ya, berhubungan dengan orang yang punya otoriti di hidup kalian. Ya, bisa orang yang dituakan, bisa orang yang disayang karena dia kan close gitu, deket sama kalian. Bisa juga misalnya atasan, kalau itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Ini yang saya lihat. Jadi bisa saja masalah nggak enak ini yang bikin kalian sedih ini adalah tentang pekerjaan di kantor, bisnis kalian yang berhubungan dengan orang yang otoritasnya lebih tinggi dari kalian. Tapi memang dia yang membuat kalian jadi merasa tidak enak di situ atau tidak baik di bulan Januari. Akan tetapi bisa juga kalau percintaan adalah pasangan kalian gitu. Oke. Februari hopefully lebih baik ya. Five of Winter, enggak. Five of Swords. Five is not good, my dear. Karena angka 5 di tarot tuh nyebelin. Coba ya. Walk away from dishonest association. Jadi ada yang tidak jujur dan kalian harus keluar dari situ, kalian harus pergi dari situ sebentar ya. Dan sorry, saya mengusir kucing saya yang suka nakal itu. Oke, walk away from dishonest association. Ada yang nggak jujur di kehidupan kalian dan kalian harus pergi dari situ. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Jadi segala daya upaya kalian untuk mengembalikan orang atau situasi atau apapun itu yang tidak baik, mungkin udah terbawa dari bulan Januari ya, kalian ingin sekali mengembalikan orang tersebut atau situasi tersebut menjadi lebih baik sesuai versi kalian, tapi itu tidak akan berhasil karena memang hal itu atau orang itu udah kayak gitu Cancer. Jadi mau digimanain lagi, dia emang udah kayak gitu, udah kayak gitu, mau gimana lagi? Dan di sini ditulis yang menurut kalian baik belum tentu itu baik gitu. Itu terjadinya di Februari. Saya rasa masih nyangkut dari Januari itu kejadiannya karena emang bikin sedih. Bilang sedih, datang lagi nih kartu untung terbalik. Intinya di Februari, untuk masalah hati, perasaan, emosi, sakit hati itu bisa diredam dengan cara kalian menyadari bahwa apa yang kalian inginkan dan kalian pikir itu baik sebenarnya nggak gitu. Sadari aja itu. See, injustice nggak akan adil buat kalian. Ini saya bacainnya buat Cancer. Jadi yang saya lihat memang walaupun bisa vice versa ya, Cancer atau orang lain yang dealing dengan Cancer, tapi kalau untuk Cancernya sendiri jadi nggak baik, nggak adil, nggak baik untuk dirinya Cancer gitu. Jadi emang harus ya udah, kalau emang nggak bisa diatasi, nggak bisa diperbaiki, ya udah, kalian mau berusaha kayak gimana kalau memang itu udah kayak gitu, itu udah kayak gitu. Oke, so itu di bulan Februari. Di bulan Maret ada Prince of Summer. Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Ada Prince of Summer ini
energinya kalian ternyata di bulan Januari Maret ada perasaan kalian falling, jatuh cinta. Tapi ini bisa tanda kutip juga, maksudnya mungkin senang dengan apa yang kalian kerjakan, itu juga bisa. Nggak harus tentang jatuh cinta dengan seseorang. Tapi kalau ini memang tentang jatuh cinta dengan seseorang, masih ada warningnya di sini. Harus stay grounded atau harus tetap membumi dan tidak berangan-angan terlalu tinggi dan berekspektasi terlalu tinggi, takutnya nanti kejeblos, ya kan? Belum lagi kalau belum healing dari bulan-bulan sebelumnya nih, tuh belum tentu kan. Ace of Cups-nya terbalik, so belum tentu apa yang kalian jatuh cintai itu, baik itu pekerjaan atau orang atau apapun itu, keadaan bisa, belum tentu akan jadi berkat untuk kalian, belum tentu dia cinta balik, belum tentu bagus untuk kalian. Itu terjadinya di bulan Maret, oke? Saya nggak mau kepanjangan, jadi ayo kita lanjut. Ya benar, Knight of Sword-nya juga terbalik. So yang datang itu pun kalau kalian merasa senang, jatuh cinta, suka gitu, pikirin lagi. Belum tentu. Ingat ya, belum tentu. Itu terjadi di bulan Maret. Ya, apapun itu ya, mau karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan, social life, personal life, belum tentu. Pikirin baik-baik, belum tentu Cancer. Oke, bulan April. Bulan yang membuat saya gitu. Karena nggak tahu, di beberapa bacaan tarot bulan April itu bulan yang sulit. Tapi coba untuk Cancer kayak gimana? Ace of Autumn atau Ace of Pentacles, ini mah bagus. A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Malah ada perubahan. Dan ini perubahan yang bagus banget untuk Cancer. Malah ada sesuatu hal yang bagus untuk Cancer di bulan April. Sementara beberapa zodiak lain kagak bagus-bagus amat tuh. Nggak bagus-bagus amat di bulan April gitu. Tuh, malah beban kalian terangkat dari pundak kalian. Beban kalian yang kemarin-kemarin di bulan-bulan sebelumnya tuh membuat kalian terbebani, bahkan terluka, tersakiti, malah terangkat di bulan April. Bagus sih, bagus banget. Jadi ya emang ada perubahan, memang ada sesuatu hal yang baik banget ketika apa yang selama ini ada di pundak kalian tuh dicabut, diangkat. Bagus dong, oke? Bagus banget, oke? Congratulations, saya ikut senang. Tapi Hermitnya terbalik. Tapi walaupun itu bagus untuk kalian, terangkat bebannya, beberapa hal masih tidak clear untuk Cancer, masih belum clear. Jadi memang masih cukup, ya jangan terlalu lah ya, tidak bisa terlalu, misalnya terlalu happy, terlalu ini, jangan terlalu ya, tidak bisa terlalu. Oke, so next atau bulan Mei ada Seven of Summer, Seven of Cups, dan ini nih lagi-lagi energi kalian, energi water, energi air, oke? No more procrastinating, your power comes from making decision, confusion that arises from overanalyzing the option. Okay, so bulan Mei ada hal yang membuat kalian harus memikirkannya sedemikian rupa, tapi nggak bisa dipikirin doang karena kalian harus tetap take action. Kalau ditunda-tunda nanti akan tidak jadi baik di kemudian hari, karena nanti akan kayak membawa dampak yang berlanjut ke bulan berikutnya. Ini hal apa sih Mbak Lucy? Ya bisa tentang karir, keuangan dan bisnis, karena di sini dibilang ada decision atau ada keputusan yang harus diambil, baik di bidang karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan, ya kan? Kalian harus make up your mind, harus memutuskan sesuatu gitu kan.
Terus ada kebimbangan di situ, ada kebingungan juga di situ yang membuat kalian harus berpikir keras karena kalian punya pengalaman dari Januari, Februari, Maret, ya kan? Walaupun di April looks good, kayaknya bagus, tapi tetap ada warningnya di The Hermit yang terbalik. Artinya apa? Artinya walaupun terlihat bagus, masih harus ada kehati-hatian di situ karena pencerahannya kurang. Bisa saja itu fata morgana. Bisa aja itu cuma terlihat bagus di tampilan, dalamnya busuk. Nah, itu yang di kemudian hari atau di bulan berikutnya, di bulan Mei, itu membuat sedikit kebingungan di pikirannya si Cancer. Oke. Lagi-lagi Knight of Swords-nya terbalik. Lagi-lagi apapun yang harusnya datang ke dalam kehidupan kalian nggak datang, atau datang dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang takutnya nanti di kemudian hari bisa merugikan kalian atau membuat kalian tidak nyaman. So, memang tetap harus hati-hati ya, walaupun di bulan April kelihatannya bagus, membuat kalian relief ya, kayak beban terangkat. Tapi kalau diterusin ke bulan berikutnya, kalian akan kelihatan deh tuh, bingung antara ini sebenarnya bagus beneran apa bagus luarnya doang. Yang seperti saya bilang, luarnya bagus, dalamnya busuk gitu. Ada Ace of Swords, jangan khawatir. So you can take your power back. Kalian bisa kembali lagi mengambil kekuatan kalian. Secara kalian bisa mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan, dan membuat hal itu berbalik baik untuk kalian, ya. Tidak terbawa arus, tidak terbawa oleh hal buruk yang muncul. Jadi kalian masih bisa mengendalikan keadaan. So it's good di bulan Mei. Bulan selanjutnya yaitu bulan Juni, ada balance atau keseimbangan. Take everyone input into consideration. Ambil semua masukan untuk dipertimbangkan. Merge viewpoint to create a better solution. Di-merge, dipacok-pacokin, dicocok-cocokin untuk mendapatkan solusi yang jauh lebih baik. Take your time, there is no need to rush. Nggak usah terburu-buru memutuskan, nggak usah terburu-buru membuat sebuah konklusi gitu ya keputusan atau endingnya kayak gini gitu. Nggak perlu, tetap harus dipertimbangkan. Oke, so bulan Juni, apa yang sudah terjadi dari Januari sampai Mei itu jadi pertimbangan kalian di bulan Juni. Pertimbangkan matang-matang karena ini menuntut keseimbangan. Hidup ini yang bagus adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan di mana kalian bisa bersinergi dengan semesta untuk apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Oke? Karena Six of Wands-nya terbalik. Ya, karena bisa saja yang seperti saya bilang tadi itu hanya fata morgana, seperti terlihat seperti sebuah kesuksesan, sebuah sesuatu yang baik, tapi ternyata akhirnya terjungkir balikan dengan fakta yang ada di depan. Makanya kalian diminta untuk mengambil semua input, semua pendapat dari orang-orang tercinta kalian dan support system kalian untuk dipertimbangkan, sehingga kalian bisa memutuskan dengan jauh lebih baik dan nantinya tidak menyakitkan kalian, walaupun mungkin kemenangan itu jadi kayak palsu, nggak bener-bener menang gitu. Look, see, the magician-nya terbalik. Dari something, ada sesuatu hal yang memang terbalik dari apa yang kalian pikirkan gitu. Memang terbalik, ya udah, gimana? Bukan berarti nggak ada harapan, bukan berarti nggak ada yang bisa dicapai, enggak. Coba tadi disebutkan, tolong pertimbangkan baik-baik hal tersebut, ya. Karena bisa saja itu cuma fata morgana. Oke, so saya akan tambahkan dengan 3 kartu dari
Oceanic Tarot untuk kalian di bulan Januari sampai Juni. Ada proposal ya, ada Knight of Cups di sini. Bisa saja kalian mendapatkan proposal atau penawaran di bidang karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan. Yang kedua ada Yang kedua ada reward. Akan ada reward yang kalian dapatkan, tapi juga ada Two of Pentacles atau option. Dan juga kalau Two of Pentacles saya juga melihatnya sebagai mengatur keseimbangan ya. Ada pilihan tapi kalian juga harus tetap mengatur keseimbangan ya. Sorry, itu kucing saya. Namanya Pau pakai W tapi ya, Pau pakai W. Oke. Like Pau ini cakar. Oke, terakhir my dear friend, my dear Cancer, pesan dari Angels Guide Oracle card ya. Cut the cord ya, potong saja cord atau ujungnya nih yang emang nggak baik gitu, karena ini akan menimbulkan banyak efek berantai. Kalau dari pertama kalian udah tahu tapi kalian tidak cut itu, tidak dipotong di situ. So apapun itu, coba pikirkan baik-baik pesan ini, siapa tahu memang berguna untuk kalian. Dan semoga harapan saya di Januari sampai Juni 2025 akan membawa keberkahan untuk kalian semua. Saya doain yang terbaik aja ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye-bye.